Taib. Ya. Kita mulai dari bab yang pertama. Bab yang pertama itu adalah renungkanlah penciptaan dirimu. Asal usulmu. Supaya kita ini sadar sebagai manusia bahwa kita itu berasal dari sesuatu yang kecil, tidak berarti. Bahkan dipandang hina. Itulah manusia. Renungkanlah penciptaan dirimu. Ini ada gambar ilustrasinya juga, saya menarik juga kan gitu ya. Ya. Ini kan gitu ya. Ya. Ini seorang bayi di dalam perut ibunya. Sekarang sudah canggih, ini pakai alat USG bisa nampak bayi dalam kandungan ibunya. Dia bukan benda gaib, dia adalah benda yang nyata. Ya, yang boleh kita saksikan ya, bagaimana bayi itu di dalam perut ibunya, ya di dalam rahim. Ya begitulah kita, itulah kita. Allah Subhanahu wa taala membelah mata kita, membelah telinga kita, membelah mulut kita, membelah hidung kita, menciptakan jari jemari, tangan, dua kaki, dihubungkan kita dengan plasenta, ya, menghubungkan kita dengan ibu kita, dari situ kita makan, di situ pula kita buang kotoran. Ya, jadi kotoran itu tidak di dalam rahim itu. Karena kalau kotoran dibuang di dalam rahim bagaimana? Kotor rahim itu, kotor dia. Nah, manusia tak boleh hidup di dalamnya. Dari situ itu satu saluran itu. Bagaimana Allah mengaturnya? Semua itu terjadi bukan dengan perintah ibu kita. Ibu kita sebagai media saja, alat saja dia. Semua yang mengatur itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu semua terjadi secara kebetulan. Ya. Ya, ilmu pengetahuan manusia telah mengungkap bahwa semua itu ada yang mengaturnya, kadar makanan yang masuk ya ke dalam tubuh kita melalui plasenta itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ajaibnya ya, nanti akan kita jelaskan di sini bahwa bayi itu berkembang dalam perut ibunya ada tombol on off. Ada tombol on off-nya. Iya. Ada tombol on off, misalnya apa? Icon itu ada, saya mau nyala on, nyala dia. Kalau saya mau hentikan dia off, selesai. Bayi dalam kandungan ini ada on off-nya. Siapa yang pegang tombol on off-nya? Allah Subhanahu wa taala. Sadar nggak kita bahwa kita waktu di dalam rahim itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal dari satu sel yang bernama spermatozoa. Bentuknya lebih kurang seperti ini, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini gambar spermatozoa. Ini dia yang menembus sel telur. Ini spermatozoa, ini kita. Spermatozoa itu seperti ini. Satu sel. Sel ini kemudian membelah menjadi dari satu menjadi 100 triliun sel lebih. Itulah jumlah sel yang ada pada seorang bayi. 100 triliun sel lebih. Membelah. Dengan begitu cepat. Karena perlu membelah dia dalam waktu berapa bulan? Berapa bulan? Berapa bulan dulu dalam kandungan ibu? 9 bulan. Dari satu membelah menjadi 100 triliun lebih. Triliun di sini bilang apa? Triliun. Triliun. Sangat banyak. Sangat cepat. Ya. Namun walaupun cepat, Allah Subhanahu wa taala mengendalikan. Ya, ada masa di mana dia berhenti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Summa nukhrijukum tifla" dalam surat Al-Hajj ayat 5. Ajaib. Allah mengatakan summa nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kamu dari perut ibumu sebagai apa? Tifla, bayi. Jadi perkembangan sel ini dikendalikan oleh Sang Pencipta. Sampai sekarang manusia belum tahu kenapa sel itu berhenti membelah pada usia tertentu. Seolah-olah ada tombol on off-nya. Sehingga dia berhenti. Seakan-akan dia berkata, sudah waktunya keluar. Berhenti berkembang.
Tidak membelah lagi dia, berhenti. Karena Allah akan mengeluarkan kita sebagai bayi. Maka tidak ada ya manusia keluar sudah berjenggot. Sudah berjenggot ini, sudah tumbuh janggutnya, giginya belum. Ya. Nah, ada masa di mana dia berhenti berkembang, para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena kalau terus berkembang besar-besar, ini akan menyusahkan ibunya. Besar. Oh, dan susah juga bayinya itu, bagaimana keluarnya? Ya, bagaimana keluarnya dia kalau terus besar tanpa ada kendali? Nah, siapa yang pegang tombol on off itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin itu terjadi begitu saja. Karena pembelahan sel itu kan ya suatu yang kita katakan diatur, ya, ada sistem yang mengaturnya. Mengapa dia berhenti? Yang selama ini dengan cepat dia membelah sehingga kita menjadi manusia. Kan kita ini terdiri dari triliunan sel, kan begitu ya. Pada bayi itu aja 100 triliun sel lebih dari satu sel. Ya, terus membelah. Tapi ada masanya. Dia berhenti, Pak. Dia tidak membelah lagi. Ajaib memang. Jadi itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk ibu kita. Kalaulah selama ini bayi itu tumbuh liar, tidak terkendali dalam tubuh seorang wanita akan takut mengandung, takut anaknya besar terus. Dia tak boleh kendali. Kendali bukan di tangan ibu. Ya, tidak boleh ibu tak makan supaya bayinya kecil. Dia terus membelah kan, walaupun ibunya tak makan, kan begitu. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Kasih sayang Allah kepada ibu kita, ya, dan juga kasih sayang Allah kepada kita. Kita mau keluar ke dunia, maka Allah mudahkan jalannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tariq? Summas sabila yassarah. Bukan dalam surat At-Tariq, ya, dalam surat Al-Qiyamah. Ya, summas sabila yassarah. Ya, dalam surat Abasa, afwan. Summas sabila yassarah. Kemudian jalan Allah mudahkan. Jalannya Allah mudahkan. Jalannya apa maksudnya? Jalan kamu keluar ke dunia, Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan jalan keluar untuk kamu ke dunia ini. Maka kita dengan mudah dapat keluar ke dunia, ya. Ya, kita tidak merasa sakit. Ya. Karena kita menangis bukan karena kesakitan. Bayi waktu lahir menangis bukan karena kesakitan. Bayi keluar menangis karena ditusuk oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Itulah dia menangis. Bukan karena sakit dia keluar. Allah mudahkan jalan bayi ini untuk keluar. Maka pada bulannya, pada masanya itu kepala di bawah. Dia sudah siap untuk keluar. Itulah siklus bayi itu berputar di dalam rahim ibunya. Ya, itu juga sebabnya. Ini bayi di dalam rahim ibunya ini isi rahim apa? Air apa? Air ketuban. Ya. Bukan ruang hampa udara. Karena kalau ruang hampa udara, karena rahim itu adalah kamar gelap. Dia disebut kamar gelap. Allah mengatakan fi dhulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Artinya rahim ini adalah ruangan yang kedap. Tak masuk udara, tak masuk air dari luar, benda-benda dari luar tidak masuk ke dalam rahim ini. Ya, rahim walaupun dia elastis, ya, tapi dia kuat dan kokoh. Nah, kita dibentuk, diciptakan oleh Allah di dalam rahim itu. Ya, kenapa isinya air? Pertama, air ketuban itu adalah air yang sangat baik untuk mengantarkan suara. Penghantar suara yang terbaik adalah air ketuban. Itu sudah diteliti oleh manusia. Ya, air ketuban itu adalah pengantar suara yang baik. Dengan itu bayi dapat berkomunikasi dengan dunia luar dari air ketuban itu. Ya, dia merasa. Ya, dia dapat berkomunikasi melalui air ketuban itu dengan dunia luar, terutama dengan ibunya. Dengan suara ibu. Ya, dengan sentuhan ibunya. Maka kalau dihelus bayi itu dia rasa tenang, ya, disentuh oleh ayahnya atau ibunya. Ya, getarannya itu sampai ke bayi.
hingga membuat bayi itu lebih tenang. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebaiknya kalau misalnya ibunya emosional kan begitu ya, marah, ya, sedih, itu akan berpengaruh kepada bayi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dia akan mengeras, dia seolah-olah dia bereaksi, ya. Dia memberikan reaksi atas kondisi kejiwaan psikologi dari ibunya. Itu melalui air ketuban ini, para jemaah yang dimuliakan. Kemudian isinya air, bukan ruang kedap udara. Karena kalau ruang kedap udara dia melayang-layang nanti. Ya, susah ketika dia akan keluar. Boleh jadi tangannya di bawah, kakinya di bawah, itu akan sulit bagi dia untuk keluar. Maka dibuat air ketuban. Ya, seolah-olah dia berenang. Karena pergerakan di dalam air itu lebih teratur daripada gerakan hampa udara. Pernah lihat tak astronot di ruang hampa udara? Bagaimana gerakannya? Bolehkah dia mengontrol gerakannya? Tak boleh, susah. Ya, beda dengan apa? Beda dengan di dalam air. Manusia lebih dapat mengatur irama geraknya di dalam air, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala juga kepada kita. Allah menciptakan proses penciptaan manusia itu dalam lingkungan cair. Dalam bentuk cairan. Untuk memudahkan kita juga. Kita berasal dari apa? Tanah. Ya. Dari saripati tanah, yang makanan yang dimakan oleh ayah ibu kita. Dari tanah. Yang dimakan oleh ayah kita dari tanah. Makanan yang dimakan dari tanah ini, baik itu tanam-tanaman maupun hewan, kan begitu ya, apapun yang kita makan itu kan berasal dari tanah. Kita makan apa? Tadi pagi makan apa? Roti. Roti dari mana? Gandum. Gandum dari tanah. Makan apa? Makan ayam. Nasi lemak, beras. Beras dari mana? Dari tanah. Makan sapi, makan kambing. Ya, mereka makan dari apa? Dari tanah. Manusia tidak boleh lepas dari unsur penciptaannya, yaitu dari tanah. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan dijelaskan ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari tanah. Bahwa ya coba lihat halaman halaman 5, muka surat 5 ya. Di situ Allah mengatakan ya kepada manusia, huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah. Ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari saripati yang berasal dari tanah. Nah, ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an mengabarkan tentang asal muasal penciptaan manusia dari tanah, ya, berimanlah orang yang beriman, ragulah orang-orang yang ragu, semakin kafirlah orang-orang yang kafir. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin manusia diciptakan dari tanah? Nah, setelah Allah menyingkap ilmu pengetahuan sedikit demi sedikit kepada manusia, ya, mereka tahu, mereka sadar bahwa manusia ini memang sama dengan debu tanah. Para peneliti telah menemukan bahwa 20 unsur kimia pembentuk manusia, tubuh manusia itu ternyata ditemukan pada tanah. Ya, ditemukan pada tanah. Maka ada istilahnya kalau sudah mau mati bau tanah, kan begitu ya. Karena memang ya kita dari tanah. Kita tak boleh lepas dari tanah itu. Maka makanan yang terbaik adalah makanan yang berasal dari tanah. Banyak penyakit muncul pada manusia ketika mereka makan makanan yang tidak berasal dari tanah, yaitu kimia. Maka memang sudah paham manusia itu bahwa kimia ini tak boleh diurai, susah diurai oleh tubuh manusia. Ya, dia akan menjadi sampah dalam tubuh manusia. Dia tidak dapat diurai, ya, menjadi darah, dan tidak dapat dibuang melalui kotoran. Dia akan mengendap, tersisa dalam tubuh manusia, dan ini yang menimbulkan banyak penyakit. Ya, kanker, tumor dan sejenisnya itu karena zat-zat kimia.
yang menumpuk pada tubuh manusia. Maka kalau boleh kita makan terlepas dari zat kimia, mudah-mudahan sehat. Tapi kalau terlalu banyak unsur kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, itulah yang menyebabkan banyak penyakit pada masa sekarang ini. Ya, kanker, tumor dan lain sebagainya. Ya. Karena ya zat-zat itu, kimia itu tak boleh diurai dia dalam tubuh kita. Maka apa kata Abu Yusuf Syaibani, muridnya Abu Hanifah? Man talaba ad-dunya bil kimia aflasa. Barang siapa yang mengejar dunia dengan kimia, maka dia akan rugi. Dia akan pailit. Dia akan bangkrut. Ya, tidak akan beruntung para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makan obat hospital. Ya itu. Nanti kita bincang tentang kesehatan ya. Ya, itu kan racun sebenarnya ya. Pasti ada sesuatu yang rusak, ginjal, ya, atau organ-organ lainnya yang terpengaruh dari akibat dari obat-obatan kimia tersebut. Ya, memang yang paling baik herbal, tibun nabawi, ya, tibun nabawi, ya. Nantilah kita bincang sedikit tentang kesehatan itu ya. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita berasal dari saripati makanan yang dimakan oleh ayah kita. Itu adalah benda padat atau cair? Benda padat. Makanan yang dimakan itu kan benda padat, masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, Allah ubah itu benda padat itu menjadi benda cair. Menjadi cairan. Ya, kita berasal dari benda padat yaitu tanah. Namun kasih sayang Allah, Allah mengubah itu menjadi benda cair. Ya. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa manusia ini diciptakan dari air. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Allah menciptakan semua makhluk, semua jenis hewan, itu termasuk manusia di dalamnya dari air. Dari air. Ya, Allah mengatakan alam nakhluqkum mim ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, yaitu air mani, ya. Jadi itu makanan Allah ubah. Asal usul kita dari tanah, Ya, kemudian Allah ubah. Ini proses pertama. Ya, proses pertama yang Allah lakukan untuk menciptakan manusia adalah mengubahnya dari benda padat menjadi benda cair. Untuk satu tujuan. Apa itu? Ya, agar proses penciptaan manusia itu dimulai dan berlangsung dalam lingkungan cair. Sebagai bentuk kemudahan bagi mereka. Coba bayangkan, ya, kalau itu tidak diubah oleh Allah menjadi cair, tetap padat. Bukan tak jadi lagi, sakit orang. Ya, karena mani ini Allah simpan di dalam tubuh pria. Ya, dalam tubuh pria, tidak ada dalam tubuh wanita. Mani, spermatozoa itu tidak ada pada tubuh wanita. Dia ada dalam tubuh pria. Ya. Rahim tidak ada pada tubuh pria. Itu hanya ada dalam tubuh wanita. Memang dibagi tugas. Maka tidak mungkin manusia itu lahir tanpa pasangan. Ya. Ya, tidak mungkin wanita hamil tanpa laki-laki. Tidak mungkin laki-laki punya keturunan tanpa wanita. Ya, nah demikian. Jadi memang begitulah dia Allah atur. Ya, bagi tugas antara pria dan wanita. Nah, jadi spermatozoa itu ada di dalam tubuh laki-laki. Tidak ada pada tubuh wanita. Spermatozoa, sperma itu, mani. Dan itu Allah Subhanahu wa taala ubah dari benda padat menjadi benda cair. Di mana letaknya? Allah mengatakan bainas sulbi wat taraib. Antara tulang sulbi dan tulang dada manusia. Antara tulang sulbi dan tulang dada manusia. Disitulah tersimpan mani manusia. Ya, yang ada pada tubuh laki-laki. Dan Allah simpan itu dalam lingkungan yang cair, dalam bentuk ma'in mahin. Ya, air yang apa? Yang hina. Coba lihat mani keluar dalam waktu sekejap dia membusuk. Dia mengeras
dia bau, kan begitu ya. Dibiarkan dalam waktu yang singkat saja. Itulah dia mani manusia, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua tidak lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena untuk memudahkan bagi ayah kita. Pernah nggak terbayang jika itu tidak diubah Allah menjadi cair? Tetap padat dia. Sakit. Ada yang pernah kena kencing batu di sini? Nah, tanya sama orang yang kena kencing batu, bagaimana sakitnya? Sakit sekali. Ya, mungkin manusia tak akan terpikir untuk punya anak. Kenapa? Sakit sekali keluar. Yang keluar tanah. Manusia mungkin takut punya anak, tapi keluar itu dalam lingkungan cair, terpancar, dan manusia menikmatinya. Nikmat, kan begitu ya? Iya kan? Betul nggak? Salah cakap saya ini. Nikmat atau sakit? Ya, nikmat kan? Itu Allah sudah ubah dari benda padat menjadi benda cair. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibiarkan tetap padat, aduh sakit kali itu dikeluarkan dari alat kelamin pria, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah tinggal terima bersih. Allah ubah itu dalam tubuh kita menjadi cair, cairan yang hina, kata Allah Subhanahu wa taala. Mimma'in mahin. Nah, tapi ya sedikit manusia itu bersyukur. Keluarnya pun tidak sakit, tapi apa? Nikmat. Iya kan? Nikmat atau sakit? Waktu keluar sakit, aduh gitu, atau yang mana? Ya tahu kan? Ya tahu ya. Ya begitulah dia. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kita itu ya untuk punya anak itu nggak takut-takut. Nikmat. Keluarnya apa? Nikmat. Kalau keluarnya sakit, aduh. Tanyalah kepada orang yang kena kencing batu itu. Ya harus keluar berdarah-darah itu. Aduh. Sakit sekali itu. Ya. Sakit sekali. Banyak-banyak kali. Ya luar biasa. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah awal rangkaian ya ciptaan manusia. Proses pertama ya Allah Subhanahu wa taala. Ya coba lihat ya Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Coba lihat halaman muka surat 2. Ya di situ kita cantumkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'si inna khalaqnakum min turab. Ya kami ciptakan kamu dari apa? Awalnya dari tanah. Kemudian setelah itu prosesnya menjadi apa? Menjadi setetes air mani, jadi cair. Ya, kemudian apa? Dari cair yang putih, cairan putih itu menjadi cairan yang berwarna merah, namanya nutfah. Ya, kepada alaqah. Alaqah itu apa? Segumpal darah yang merah, ya, dari putih berubah menjadi hijau, biru atau yang lainnya. Segumpal darah yang merah. Ya, kemudian dari segumpal darah yang merah itu kembali menjadi padat, yaitu min mudghah, segumpal daging. Ya, dari cair kemudian setelah melewati beberapa proses, ya beberapa hari, beberapa bulan di dalam perut ibu kita kembali diubah menjadi benda padat. Ya. Nah, benda padat yaitu segumpal daging. Nah, demikian. Yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Untuk menjelaskan kepada kamu. Kemudian kami tetapkan kamu di dalam rahim. Summa wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma. Kemudian kami letakkan kamu di dalam rahim ibumu. Ya, sampai batas waktu yang telah ditetapkan 9 bulan 10 hari. Itulah proses penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Ya, dari kecil kemudian sampai dia membesar. Ya, sampai menjadi seorang bayi yang siap untuk keluar. Summa nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai apa? Bayi. Ya, sebagai bayi. Kita keluar sebagai bayi. Itu adalah kasih sayang Allah kepada kita.
Kita keluar sebagai bayi sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita menyayangi kita. Ya, lucu bayi itu ya, tanpa dosa kan begitu, keluar manusia sayang kepadanya kan begitu ya. Siapapun yang melihatnya sayang kepadanya kan begitu ya. Nah, hingga muncullah rasa kasih sayang itu pada dalam hati ibu kita, ayah kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Kita pun dilindungi, dijaga kan begitu ya. Dicukupi keperluan kita. Nah, coba bayangkan bayi itu lahir sudah punya ekspresi ya, sudah punya raut wajah ya, seperti orang dewasa begitu ya, tentunya tidak muncul kasih sayang kan begitu. Nah, itu di antara rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Nah, Allah atur itu sebagaimana yang kita sebutkan, perkembangan bayi di dalam perut ibunya itu diatur sedemikian rupa oleh Rabbul Alamin ya, untuk kemaslahatan mereka. Ya, tsumma litablughu asyuddakum, hingga kamu sampai kepada usia dewasa, yaitu manusia ya berjalan kehidupannya menurut fase-fase yang Allah Subhanahu wa taala sudah atur. Latar gabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Ya, tingkatan demi tingkatan. Ya. Jadi manusia beda dengan hewan. Karena manusia memang dipersiapkan untuk satu yang besar, memikul amanah yang besar, amanah yang ditawarkan kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tapi mereka menolaknya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Kami telah tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, gunung-gunung yang tinggi, mereka menolaknya. Dan mereka takut untuk menerimanya. Fahamalahal insan. Lalu amanah ini dipikul oleh manusia. Jadi Allah menciptakan manusia seperti itu karena Allah mempersiapkan manusia ini untuk satu yang besar, sebagai khalifah di muka bumi, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka manusia beza dengan hewan. Pernah lihat bagaimana hewan lahir? Ada Net Geo, pernah lihat Net Geo? National Geographic ya, ada yang tentang animal life ya, kehidupan binatang-binatang. Pernah lihat? Ya, itu bagus juga. Kita lihat bagaimana proses persalinan ya, kelahiran seekor kijang misalnya atau singa. Ya, itu pakai kamera dari jauh. Ya, dari jauh, tak mungkin dari dekat. Kalau dari dekat dia akan lari. Ya, kita pun takut dari dekat ya. Ya, dari jauh pakai teleskop yang lensa teleskop yang jauh, hingga seolah-olah dekat kan begitu. Kita menyaksikannya dengan jelas. Nah, itu bayi singa ya, ketika lahir dia dilahirkan oleh induknya ya. Begitu lahir dia, apa yang kita saksikan, yang kita lihat di situ? Dia mulai berusaha untuk berdiri sendiri. Ya, beberapa saat kemudian dia sudah boleh berjalan. Ya, beberapa saat kemudian dia boleh berlari. Ya. Beberapa saat kemudian dia sudah mencari makannya sendiri. Ini binatang. Dia tak perlu belajar dari induknya untuk melakukan itu. Ya. Begitu cepat. Ya. Ketika dia menetas dari telurnya, ya, menetas dia menjadi seekor nyamuk, dia langsung terbang, langsung mengejar kita, langsung menggigit kita, tanpa diajari oleh induknya. Ya, begitu cepat perkembangan mereka, ya, karena mereka tidak dipersiapkan untuk satu yang besar. Ya, instingnya cuma untuk itu, bertahan hidup, berburu, bertahan hidup, begitu. Dan manusia diciptakan Allah untuk mengatur dunia, mengurus bumi. Maka perkembangannya juga tidak seperti perkembangan hewan. Dia perlu waktu yang lama. Ya, akal kita terbentuk dalam waktu yang lama. Ya, tidak sekejap seperti hewan, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita akan melewati fase tingkatan hidup ya, tingkatan demi tingkatan. Ya, hingga pada akhirnya kita menjadi manusia yang sempurna, dewasa. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, dan Allah berfirman di dalam kitabnya dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40,
Ayah sabul insan ayyutraka suda alam yakun nutfatan mim mani yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ya. Tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada pemilik, tanpa ada tanggung jawab. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita hidup di dunia tidak percuma. Ya, tidak sia-sia, bukan untuk sesuatu yang batil, ya, tapi untuk satu tujuan yang besar. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bukankah dia mulanya setetes air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian menjadi sesuatu yang melekat pada rahim, ya. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, yaitu membelah matanya, telinganya, hidungnya, ya, menumbuhkan tangan dan kakinya, ya. Lalu Allah menjadikannya dari sepasang laki-laki dan perempuan. Darinya sepasang laki-laki dan perempuan, yaitu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ya, maka coba lihat manusia yang lahir, ya pasti ada dua kelamin ini. Ya, tidak mungkin wanita terus yang lahir, laki-laki enggak lahir-lahir, enggak. Ya, Allah yang mengaturnya. Ya, mengapa bayi itu di dalam rahim? Ya, ada yang diciptakan jadi laki-laki, ada yang diciptakan jadi perempuan. Karena manusia berkembang biak melalui dua jenis makhluk ini, laki-laki dan perempuan. Adakah kita boleh mengatur? Ya, ini saya mau laki-laki aja, nggak ada yang perempuan. Tidak boleh. Bagaimanapun, itu cuma usaha. Ada yang mengatakan kalau mau anak laki-laki makan ini, itu cuma usaha. Tapi ketetapan di mana? Bahkan sampai sekarang dokter aja tak boleh. Ya, tak boleh memastikan dia. Ya, cara begini-begini jadi laki-laki, begini-begini jadi wanita. Ya, itu di luar kuasa manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan minhuz zaujaini dzakara wal unsa. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah Allah yang telah melakukan semua itu berkuasa pula untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kehidupan kita ini adalah anugerah. Ya, hidup ini adalah pilihan. Dan Allah kasih pilihan. Allah bagi pilihan bagi kita. Ya, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi manusia. Dan Allah memberikan hak untuk memilih menjadi manusia yang mukmin atau menjadi manusia yang kafir, menjadi manusia yang bersyukur atau menjadi manusia yang kufur. Taib. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes air mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka andaikan manusia itu mau berpikir sejenak saja, sekejap saja tentang dirinya, memperhatikan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, niscaya dia akan mengutuk sikapnya yang kafir dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam kitabnya, Qutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia. Alangkah kufurnya manusia itu. Ya, alangkah durhakanya kita manusia. Min ayyi syai'in khalaqah. Coba lihat dari apakah Allah menciptakannya. Dari apa? Dari setetes air mani. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Allah menciptakannya dari setetes air mani dan Allah menciptakannya dan menentukannya. Dari setetes air mani Allah menciptakannya. Kemudian Allah menetapkannya. Jadi laki-laki atau jadi perempuan. Bagaimana bentuk tubuhnya. Bagaimana bentuk matanya. Bagaimana rupanya. Bagaimana telinganya, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya tanpa ada campur tangan dari siapapun. Kita lahir seperti ini, adakah kita order? Hidung kita seperti ini, ya, mata kita nanti seperti ini, telinga kita tidak ada. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, menganugerahkan semua itu kepada manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan suka mencela diri kita. Ya, kita dapat hidung yang pesek misalnya, kenapa saya pesek? Ya, kenapa si fulan mancung saya pesek? Kenapa si fulan tinggi saya pendek? Ya. Nah, itu jangan. Ya, karena kehidupan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang Allah ciptakan itu adalah yang baik, yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu pada
pada sebaik-baik ya bentuk, ahsani taqwim. Maka bagaimanapun manusia itu ada sisi keindahannya. Bagaimanapun dia. Coba lihat orang Asia, orang Eropa, ya, mat apa? Mat Saleh, ya, orang Afrika, Negro, ya, orang Latin, ya, orang Chinese, ya, Jepun, Korea, sama-sama sipit tapi sipitnya beda. Sipit Jepang kan ke atas, sipit Korea ke tengah, sipit Cina ke bawah kan gitu. Jadi semuanya Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Ya. Maka saya juga heran, pernah tahu ada kontes kecantikan? Hah? Ratu kecantikan gitu kan gitu ya. Pernah tahu ya? Ini sekilas lah sedikit bincang itu tentang itu ya. Kontes apa? Wanita cantik katanya kan. Jadi yang dipilih itu pasti yang apa? Cantik. Ada juga yang menang itu orang hitam. Ada kan? Pernah ada menang orang hitam. Beberapa kali menang orang hitam. Orang Asia, orang Latin, ya, orang bule, Mat Saleh tadi kan begitu ya. Yang hitam ini saya pun tak habis pikir. Kenapa orang hitam ini menang kan gitu ya? Cantiknya di mana? Ada tanya soalan tentang dari dia. Iya. Iya. Tapi ada juga sisi cantiknya. Ya ternyata walaupun hitam, ada cantiknya juga. Itulah dia manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bagaimanapun Allah ciptakan dia, itu harus disyukuri, mesti disyukuri. Ya bahwa orang Asia ini memang sudah begitulah dia. Allah ciptakan rupanya yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang cantik. Ya, maka orang Asia juga cantik. Orang Europe atau orang Latin juga cantik kan begitu ya. Orang Chinese juga, Jepun apa juga cantik. Karena masing-masing Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sesuai dengan apa? Komposisinya. Yang proporsional. Ya. Orang Asia dengan rupanya seperti itu, fi ahsani taqwim. Dalam sebaik-baik bentuk para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mengatakan khabusat nafsi. Sungguh buruk diriku ini. Tapi ada juga ayu bubur rambut merah. Nah, itu dia. Maka manusia kan tak boleh merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lucu, ya. Ya, misalnya orang Melayu kan begitu ya. Ya, dibuat matanya biru, lucu. Rambutnya hitam. Enggak. Itu menyalahi apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita ini memang sudah diciptakan sedemikian rupa, yang mengatur penciptaannya bukan manusia. Yang mendesainnya itu bukan manusia, bukan ibu di dalam kandungan rahimnya, bukan juga bapak yang mengaturnya, tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Summa sabila yassara, summa amatahu fa akbara, summa idza syaa'a ansyara. Kemudian kami mudahkan jalannya untuk keluar ke dunia ini. Yaitu melalui apa? Persalinan, keluar dari rahim ibunya, ya. Melalui jalan dia masuk. Itulah proses persalinan yang natural, alami. Ya, sekarang kan ada namanya apa? Operasi. Operasi apa namanya? Caesar. Caesar itu tidak alami. Yang tidak alami terbatas, limited. Berapa kali? 4 kali. 3. Ada yang boleh 4, ada yang 3. Rata-rata 3. Setelah itu dokter tak rekomen. Ya, ditutup dia. Itu kalau seorang wanita melahirkan tidak natural. Dia keluar bukan dari jalannya. Padahal Allah sudah mudahkan jalannya sebenarnya. Ya, Allah mudahkan jalannya. Nah, kalau dia melahirkan secara natural, alami, dia boleh melahirkan sampai tanpa batas. Iya, tanpa batas. Tanpa batas. Selama dia masih menstruasi, dia masih haid, ya, masih boleh dia mengandung, dia boleh melahirkan secara natural. Ada yang punya anak 20, itu tak mungkin sesar. 20, ada 20. Bahkan ada yang lebih. Kalau 11 biasa.
Dari satu istri. Dari satu wanita. Maksudnya wanita di sini. Seorang wanita boleh melahirkan sampai 20. Ada yang 20. Bahkan ada yang lebih. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia melahirkan normal. Ya, 1 tahun sekali boleh. Ya, ada yang punya anak 11. 12. Ada. Nah, kalau itu dengan sesar tak mungkin, ya. Nah, demikian. Jadi Allah mengatakan tsummas sabila yassara. Kemudian jalan Allah mudahkan bagi kamu untuk keluar. Hanya saja sekarang para wanita takut. Seolah-olah itu susah, padahal tidak susah. Ya, Allah jadikan air ketuban itu ada fungsinya. Sebagai apa? Pelumas. Ya, sebagai minyak untuk memudahkan bayi ini keluar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau itu kedap udara. Itu udara hampa di dalamnya. Bagaimana dia akan keluar? Susah. Nah, itulah dia kuasa Allah mengapa kita itu diproses dalam lingkungan yang cairan. Para jemaah untuk memudahkan kita. Proses penciptaan kita masuk dari keluar dari dari tubuh bapak kita, masuk ke dalam tubuh ibu kita, bertemu di rahim, diproses di dalam rahim. Kemudian pada akhirnya keluar dari rahim itu. Ya. Itu adalah wujud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsummas sabila yassara." Kemudian jalan, as-sabil jalan, proses maksudnya. Proses penciptaan manusia itu sabil. Yassara, kami mudahkan. Dia keluar dari tubuh pria, dari tubuh ayahnya dengan mudah. Enak lagi, nikmat. Masuk ke dalam saluran rahim ibunya, ya, vagina dan seterusnya sampai bertemu dengan sel telur itu dengan mudah. Karena dia masih dalam lingkungan cair. Kemudian dia menetap di dalam rahim ibunya, itu pun diproses dalam lingkungan yang cair. Kemudian akhirnya dia dikeluarkan dari jalan dia keluar dengan mudah juga. Maka kalau wanita itu melahirkan ya dengan cara yang normal, pertama saja itu takut. Yang kedua, sudah hilang rasa takutnya. Yang ketiga, semakin mudah dia melahirkan. Yang keempat, kelima, tinggal dia mau atau tidak saja. Ya, sudah tidak jadi beban lagi. Nah, dulu kan wanita-wanita dulu ya, itu sudah biasa melahirkan. Bahkan dulu sebelum ada manusia itu sudah berkembang biak, sebelum ada manusia menemukan apa? Operasi sesar itu. Ya. Belum ada itu. Bahkan dengan cara yang sangat sederhana tanpa dibantu dengan alat-alat kedokteran sekalipun, tanpa pergi ke rumah sakit sekalipun, manusia bisa melahirkan. Ya, seorang ibu dapat melahirkan. Ya, bahkan ya dikatakan manusia itu seorang ibu itu boleh melahirkan tanpa bantuan siapapun. Contohnya Maryam. Dia melahirkan tanpa bantuan siapapun, tanpa ada bidan ataupun dokter yang mendampingi. Boleh. Ya, hanya saja ya manusia itu tadi, dia sudah tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan summas sabila yassara. Dulu orang tua kita ada yang melahirkan sendiri yang hanya dibantu oleh suami. Ya, keluar juga. Ya, karena dia ya dalam istilah kebidanan ada masanya buka 1, buka 2 sampai buka ya 9, pada akhirnya bayi itu sudah menemukan jalannya untuk keluar ya, dan dia diputus dari tali plasentanya dan dia sudah berpisahlah dari tubuh ibunya, dia sudah lahir ke dunia. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala summas sabila yassara, kemudian jalan Allah mudahkan baginya untuk keluar. Ya, itu semua dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu kita di sini membicarakan tentang penciptaan manusia dari saripati tanah. Banyak ayat yang menerangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah yang hina, yang dipijak-pijak, di bawah tempat membuang kotoran. Dari situ kita berasal. Maka jadi manusia jangan sombong. Ya, sebesar apapun kita, sekaya apapun kita, semuanya sama. Semuanya dari tanah. Akan kembali ke tanah juga.
Allah mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami menciptakan kamu, kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan dari sana kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Coba lihat, kita dari tanah kembali ke tanah. Dari tanah akan kembali ke tanah. Dan akan dibangkitkan sekali lagi juga dari tanah, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Taib. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa kita berasal dari saripati yang berasal dari tanah, yaitu dari makanan yang dimakan oleh ayah ibu kita. Ya. Maka kalau ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, jagalah makan. Ya. Itu kalau menciptakan anak yang soleh dan soleha itu dimulai dari bapak ibunya. Ya, dari bapak ibunya. Makanlah makanan yang halal, yang baik-baik, ya, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang halal. Insyaallah ini adalah awal yang baik untuk menciptakan sebuah generasi yang rabbani. Ya, menciptakan sebuah generasi yang soleh. Dimulai dari situ. Maka pilihlah calon ibu yang baik. Untuk apa? Untuk ibu anak-anak kita. Ya. Menciptakan generasi yang soleh dan soleh itu dimulai dari situ. Karena ada pepatah kita yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, dari asal usulnya. Maka pilih asal usul yang baik. Dimulai dari situ. Pilih makanan yang baik. Jadi menciptakan generasi yang soleh, anak yang soleh itu bukan main sulap, bukan. Bukan simsalabim. Ya, tiba-tiba anak itu jadi soleh. Itu sudah dirancang dari awal, jauh. Perencanaannya dari awal. Dari ketika kita sebelum menikah, memilih calon ibu yang soleha. Karena di situ akan diproses jabang bayi, calon anak kita. Dia akan makan dari mana? Dari makanan yang dimakan oleh ibunya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan sperma itu berasal dari makanan yang dimakan oleh kita, ayah. Maka semua itu harus dirancang dari awal. Ya, memilih calon pasangan yang soleha, kemudian kita juga ya memakan makanan yang halal. Ya, kalau ingin kita dapat keturunan yang baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita makannya dari yang haram, calon ibunya juga bukanlah wanita yang baik-baik, yang suka makan yang haram juga, kan begitu ya. Lalu bagaimana anak ini bisa boleh menjadi anak yang soleha, soleh dan soleha? Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi itu Allah pilih dari apa? Dari generasi dari ayah dan ibu yang baik. Dari keturunan yang baik-baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, maksudnya walaupun kafir tapi yang baik. Maka ayah Nabi itu dikenal, Abdullah dan ibunya Aminah itu dikenal sebagai orang yang baik walaupun belum menjadi Islam, kan begitu, karena belum ada Islam. Tapi mereka berasal dari orang-orang yang baik-baik, para jemaah yang dimuliakan. Bahkan dikatakan bahwa Abdullah tidak pernah menyembah berhala. Walaupun dia bukan Islam, kan begitu ya. Termasuk Ahlul Fatrah. Namun dikabarkan atau riwayat yang sampai ke bahwa ayah dan ibunya tidak pernah menyembah berhala, ya, sebagai ya, muqaddimah, ya, munculnya seorang nabi yang besar, kan begitu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kita tidak bisa lepas dari tanah, dan dikatakan tadi bahwa para peneliti menyimpulkan 20 unsur pembentuk tubuh manusia ternyata itu ada pada unsur yang ditemukan di tanah. Ya, jadi itulah yang membentuk manusia, ya, senyawa kimia yang berasal dari tanah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka janganlah kita sombong. Nah, orang-orang kafir, dia menyesali dirinya pada hari kiamat karena menjadi orang kafir. Oh ya. Orang kafir pada hari kiamat dia akan menyesali dirinya menjadi orang kafir. Dia mengatakan apa? Ya, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkata orang kafir pada hari kiamat nanti, ya laitani, duhai kiranya ya Allah, aku jadi apa?
jadi tanah saja. Tidak usah diproses jadi manusia. Dia ingin kembali kepada asal usulnya. Dari mana? Dari tanah. Ayat ini secara implisit menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu memang dari tanah. Nah, ketika dia menyesali jadi manusia, dia berangan-angan, aduh dulu aku tidak jadi manusia sajalah. Aku jadi tanah saja, sudah tidak usah diciptakan diproses menjadi manusia. Dia teringat bahwasanya dia dari situ. Dia ingin, dia menyesali ya kekafiran dirinya, kedurhakaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memohon kepada Allah, ya Allah, dulu seandainya aku tidaklah menjadi seorang manusia, dulu kiranya aku jadi tanah yang diinjak-injak manusia saja. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib, itulah dia ya. Nah, ini kita mau rehat 10 menit lagi ya. Insyaallah masih ada 10 menit, kita lanjutkan sedikit. Nah, kemudian di situ kita sebutkan tubuh manusia bukan hanya sekedar benda hidup yang terdiri dari campuran zat-zat kimia. Namun manusia merupakan sebuah sistem yang dinamis, sangat teratur dan terpadu. Manusia adalah makhluk reaksi kimia yang dengannya Allah mengatur semua kegiatan dan aktiviti. Setiap gerak-gerik manusia, yang paling sederhana sekalipun, yang paling ringan, yaitu apa? Kedipan matanya, ya, adalah hasil serangkaian reaksi kimia yang sangat rumit. Ya, kita berkedip satu hari berapa kali? Waduh, nggak tahu. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Boleh terjadi. Nanti akan kita bahas pada mata ya. Bagaimana Allah membuat tirai pada mata ini. Pelindung yang luar biasa. Otomatis dia kedap-kedip, ya, tanpa keringatan. Ya, kalau kita melakukan gerakan terus-menerus, nggak usahlah yang besar, yang kecil, jari saja, yang paling kecil, kelingking, kita gerakkan terus seperti ini, seperti kedipan mata. Apa yang terjadi? Aduh, penat ini. Keringatan kita, lama-lama capek. Tapi coba lihat, mata itu kita berkedap-kedip satu hari kan begitu ya, tanpa letih. Ya, tanpa letih. Kita tidak berkeringat melakukannya. Padahal itu adalah suatu rangkaian reaksi kimia yang sangat rumit. Hingga terjadilah kedipan mata. Itu masih kedipan mata, belum yang lainnya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian coba lihat sistem pencernaan kita. Sistem pencernaan manusia di mana di situ makanan dirubah menjadi ya senyawa yang lain. Ya, menjadi karbohidrat menjadi tenaga, ya, kemudian protein menjadi darah dan lain sebagainya. Itu terjadi tanpa perintah otak manusia, baik otak di bawah sadar maupun otak besar, otak kecil maupun otak besar. Sama sekali tidak perintah untuk mengatakan bekerjalah wahai sistem pencernaan, tidak. Dia tidak terhubung sama sekali. Maka walaupun antum tidur, ini tetap berjalan. Maka kalau antum baru makan jangan tidur. Karena walaupun tidur, dia tetap berjalan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tetap berjalan. Proses itu tetap berjalan para jemaah, ya. Karena dia bekerja bukan tanpa perintah otak besar maupun otak kecil. Ya, dia bekerja. Usus, lambung tetap mengeluarkan cairan. Ya, ketika makanan masuk ke dalamnya, usus tetap memproses makanan walaupun tidak diperintah oleh otak kita. Siapa yang memerintahkannya? Allah Subhanahu wa taala, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah dia manusia, ya, Maha Suci Allah yang dengan kekuasaannya Allah menciptakan dan mengatur semua makhluk dari yang terbesar hingga makhluk yang terkecil sampai makhluk yang ada di dalam tubuh kita. Ya, makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuh kita, cacing dan lain sebagainya, bakteri-bakteri kan begitu ya. Di dalam usus ini kan ada bakteri. Dan itu sangat penting. Ya. Tidak boleh dibinasakan gitu. Karena untuk sistem pembusukan yang ada di dalam perut kita, ya, hingga makanan ada yang busuk keluar, ya, menjadi dan ada yang diambil saripatinya menjadi darah dan daging, para jamaah yang dimuliakan Allah. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, kemudian di sini ada kita sebutkan juga bahwa makhluk itu, manusia itu adalah air yang hidup. Ya, manusia tidak bisa lepas dari air karena dia berasal dari air. Proses penciptaannya dimulai dari air. Allah mengatakan, "Allahu khalaqa kulla dabbatin mimma." Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, semua jenis makhluk dari air. Jadi manusia diciptakan dari setetes air. Dan selama hidupnya manusia tidak boleh lepas dari apa? Dari air, sehingga dikatakan bahwa manusia itu adalah air yang hidup. Apa? Air yang hidup. Tahukah kita bahwa 70% dari berat sel ini adalah air. Dan 67% tubuh manusia adalah air. Coba lihat manusia, otaknya 75% itu adalah cairan. Jantungnya 75% adalah cairan. Paru-parunya 86% berisi cairan. Hati 83% itu adalah cairan. Buah pinggang 83% adalah cairan. Otot 75% adalah cairan. Darah 83% itu adalah cairan. Jadi 67% atau sekitar 70% tubuh manusia itu adalah air. Ya, maka sebagian besar tubuh manusia adalah air. Ya, 2/3 dari air tersebut berada di dalam sel-sel tubuh. Dan sepertiga lainnya berada pada rongga yang membentuk jarak antara sel-sel tubuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu manusia senantiasa memerlukan air dalam kehidupannya. Artinya tanpa air manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Ya. Baik itu air yang diminum maupun air yang diperoleh dari buah-buahan, sayur-mayur ataupun makanan-makanan yang lainnya. Manusia dapat bertahan hidup selama 3 bulan hanya minum air tanpa makanan. Ya, tanpa makan. Sebaliknya, kalau tidak minum air selama 3 hari, manusia akan mati. Sekalipun dia makan. Antum, kita dikasih makan. Ya. Tidak dikasih minum, 3 hari selesai. Ya. Kita tidak akan mampu bertahan tanpa air. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ada ungkapan yang mengatakan bahwa manusia itu adalah air yang hidup. Ya, tapi sadarkah kita? Ya, siapakah yang telah memberikan air itu kepada kita, yang memudahkannya bagi kita, sehingga kita memperoleh air yang tawar dan segar, yang dapat kita minum, yang dapat kita masukkan ke dalam tubuh kita, cairan-cairan itu. Pernahkah kita berpikir, siapakah yang menyediakan air itu untuk kita? Siapakah yang menurunkan air tawar dari langit, lalu sebagiannya meresap ke dalam tanah? Perlu kita ketahui bahwa air kita ini ya, itu semuanya berasal dari langit. Ya, berasal dari langit, yaitu dari hujan yang Allah turunkan. Ya, dari hujan yang Allah turunkan di gunung. Kemudian air itu tersimpan. Ya, baik itu di sungai, di danau maupun di dalam tanah. Ya. Kemudian dari situlah dia sampai kepada kita. Kita minumnya, kita mengkonsumsinya, ya. Kita menikmati air ini. Dari mana ini? Dari langit. Ya, maka Allah dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa ini adalah rezeki dari langit. Ya, air saja ya sudah demikian besar nikmat yang kita cicipi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari air laut ini. Ya. Sebenarnya bumi ini terdiri dari 2, daratan dan lautan. Ya. Daratan dan lautan. Lautan itu menutupi sekitar 60% dari wilayah permukaan bumi. 30% 30% lah daratan ya. Dan air yang ada di daratan itu berasal dari lautan. Lautan itu airnya apa? Masin. Pernah minum air laut? Kalau kita haus, ya. Kita berada di tepi pantai. Kita minum air laut atau cari air yang lain? Air ke laut. Ya. Kenapa tidak minum air laut? Itu tidak akan menghilangkan dahaga kita. Kita minum air laut tambah haus. Mati kita, tercekik. Ya, lengket ini. Saluran kita katakan saluran pencernaan kita itu bisa lengket, rusak, hancur
kalau kita minum air laut. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memprosesnya menjadi air yang tawar. Naik dia ke atas, ya. Kemudian diproses, ada guntur, ada petir, ada awan. Itu semua proses untuk menetralkan ya NaCl, yaitu kandungan natrium, kandungan garam yang ada pada air laut itu. Sehingga dia turun dalam bentuk air hujan yang tawar. Boleh disimpan di dalam perut bumi. Ya, boleh disimpan di sungai-sungai, di danau, di tasik-tasik dan lain sebagainya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun?" Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum, yang dengan itu kamu boleh hidup, bertahan hidup di bumi ini? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Nah, ini hakikat yang dibongkar oleh Al-Qur'an, bahwa air itu berasal dari awan, dari langit, ya, bukan dari bumi. Bumi tidak memproduksi air. Dan manusia tahu itu, bahwa bumi tidak memproduksi air. Air itu adalah sesuatu yang Allah turunkan dari langit. Ya, bumi hanya sebagai tempat penyimpanan. Bumi hanya menampung. Bumi hanya menyimpan. Tanah hanya menyimpan, bukan memproduksi air. Ya, ini hakikat yang akhirnya manusia mengetahuinya. Hingga mereka menciptakan alat untuk apa? Menetralkan ya, air laut menjadi air tawar. Ya, pernah ke Jeddah. Nah, di sana ada penyulingan air laut menjadi air tawar. Ya, mereka sadar bahwasanya bumi tidak memproduksi air. Yang memproduksi air itu adalah ya awan yang ada di langit. Ya, Allah mengolahnya sehingga dia menjadi air yang tawar dan segar. Para jemaah, lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin, masin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu coba lihat ya bagaimana ketika manusia mengalami krisis air bersih. Tidak ada air bersih. Susah hidup. Maka manusia dimanapun dia hidup, dia akan tanya, adakah sumber air? Adakah air di situ? Maka coba lihat seperti di gurun-gurun, padang pasir, tidak ada orang yang hidup di situ. Karena susah air. Ya, nah manusia akan berkumpul di sekitar apa? Sumber air. Yang ada air, para jemaah yang dimuliakan Allah. Seperti juga hewan. Coba lihat, hewan akan berkumpul di sumber air. Manusia juga seperti itu, karena manusia tidak boleh lepas dari air, karena mereka adalah makhluk air yang hidup. Manusia adalah air yang hidup. Maka syukurilah ketika kita minum, ingatlah ini adalah nikmat Allah, begitu segar, kita haus, kita minum, ya terasa segar, enak badan kita, ya nikmat terasa. Ya, kita tidak, kalau kita sedang haus, kehausan dan dahaga, ya ditawarkan dua, uang sama air, pilih mana? Kita pilih air, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Waktu tsunami di Aceh, ini terakhir ya, kita break nanti setelah cerita ini ya. Tahu tsunami di Aceh? Tahun berapa? 2004 akhir. Awal. Ya, 2000 Desember. Tanggal 26. Ya, Desember. Itu tsunami. Tsunami itu air laut meluap sampai ke darat. Nah, ya waktu itu memang dahsyat. Ya. Merusak banyak rumah, sawah, ya, dan fasiliti manusia. Waktu itu kita ke sana, kita lihat hancur semuanya. Dan salah satu yang hancur itu adalah sumur-sumur. Sumur-sumur. Sumber air rusak karena air laut naik ke daratan. Tidak ada sumur yang boleh dipakai waktu itu. Khususnya di pinggir laut itu. Daerah-daerah yang terkena tsunami parah, itu tidak ada sumber air. Ya, sumur-sumur rusak. Sungai juga rusak. Ya.
bibir pantai itu maju, ya, naik ke daratan. Nah, pada saat itu yang dicari manusia adalah air. Kita bawa bantuan dari Medan. Ya, kita kurang paham kondisi waktu itu. Kita beli Indomie, apa disebut Maggi ya, makanan ya, dan juga ada bawa, kita nggak terpikir, kita bawa air sedikit, aqua, apa seperti ini ya. Ternyata sampai di sana yang diserbu itu apa? Air. Orang tak ambil makanan, tak ambil, orang tak pikir itu. Orang ambil air, sudah habis. Ya. Orang tak ambil itu, apa namanya Maggi apa segala, nggak diambil sama mereka. Ya makanan kue-kue itu nggak diambil. Mereka berebut air. Mereka minta, mana air lagi? Kami nggak ada air. Ya memang krisis air. Dan manusia nggak bisa hidup, tak boleh hidup tanpa air. Mereka cari air. Hingga akhirnya kita apa? Bawa khusus air, nggak beli yang lainnya. Ya air itu habis satu kontainer. Ya apa di sini sebut lori besar itu bawa air semua yang bersih untuk minum. Itu yang habis dalam waktu sekejap habis. Nah itulah dia manusia. Nah maka dari itu ada tim dari squad dari apa namanya Australia yang tiba di Banda Aceh. Yang mereka buat adalah, mereka lakukan adalah membuat sumber air, menggali, ya, cari sumber air bersih. Itu yang mereka buat pertama kali. Ya memang itulah ilmunya juga kan begitu ya. Kalau kita itu pengalaman ya bahwa di daerah-daerah seperti itu yang rusak sumber airnya, yang pertama mesti kita wujudkan adalah sumber air. Sumber air, dan itu sangat membantu. Itu tim dari pasukan dari apa Australia datang dengan alat bornya, dengan apa ya, yang lain bawa ini bawa itu, enggak, orang-orang cari air dia. Cari air, orang cari air. Ya, rusak semua. Sumber air, sumur itu tak boleh pakai, Pak. Airnya hitam, air lumpur dan air laut. Masin. Nah, itu pengalaman kita. Jadi ya itulah dia, ya memang manusia tak boleh lepas dari air, karena manusia adalah air yang hidup, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka syukurilah nikmat air yang kita bisa nikmati sekarang ini ya. Maka salah satu terapi pengobatan adalah hidroterapis namanya, hidroterapis, yaitu terapi dengan air putih. Yang menciptakan adalah seorang dokter Sunni dari Iran. Dia hijrah, pindah dia ke Amerika. Nah, di sana dia temukan ketika dia di penjara di sana, ada bukunya itu ya, dia menemukan terapi pengobatan dengan apa? Hanya dengan air putih. Ya dengan takaran yang pas, cukup. Ya manusia itu boleh menyembuhkan sendiri penyakitnya dengan apa? Dengan air yang dia minum. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Nanti akan kita lanjutkan. Kita break dulu ya, 12:30. Nanti jam 2.30 kita sambung lagi. Ya, taib. Assalamualaikum. Kita lepas jemaah wanita akan datang masuk makan.